kita mulai video ini. Nabada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Aku udah lama nggak upload video. Jadi ini setelah sekian bulan aku udah lama nggak upload video. Jadi aku kali ini mau bahas tentang cerita bagaimana aku diizini pakai jilbab saat bekerja. Nah, jadi kan banyak juga sih teman-teman yang nge-DM aku dari Instagram tuh kayak, "Kak, gimana ya, aku perusahaanku nggak ngasih aku pakai jilbab, Kak, gimana gini jangan pokoknya dengan jilbab gitu kan. Jadi kakak kok bisa dikasih diizin pakai jilbab gitu, cerita dong, sharing dong Kak, cerita apa kakak gitu, kisah-kisah kakak tentang cerita jilbab di Jepang kan gitu." Jadi kali ini gue mau sharing sama teman-teman gimana ceritanya aku bisa diizini pakai jilbab gitu kan. Jadi awal ceritanya kan dulu setelah saya lulus kan, saya bisa Tekutegi no. Setelah saya lulus untuk sertifikat bahasanya itu saya di bulan 12. Dan di bulan 12 itu juga saya ngambil ujian SSW-nya, ujian SSW keperawatannya itu di bulan 12 juga setelah ujian JLPT. Nah, tapi yang di bulan 12 gue nggak lulus. Terus di bulan 3 gue ujian lagi, di bulan 3 gue baru alhamdulillah gue lulus kan. Nah, jadi gue tuh ujian JLPT-nya itu kan dari bulan 12. Nah, selama pengurusan berkas itu kan karena corona juga kita kan pengurusan berkasnya juga jadi lambat karena corona juga belum bisa masuk ke Jepang. Nah, aku tuh berangkatnya itu setelah bulan 12-nya. Jadi bulan 12 tahun 2019 aku ujian JLPT N4, tahun 2020 bulan 12-nya gue baru berangkat. Ya, jadi 1 tahun kan jaraknya. Nah, jadi selama aku tuh dari ujian JLPT-nya udah lulus sampai aku berangkat itu kan 1 tahun itu jaraknya, itu aku nggak ada belajar bahasa Jepang sama sekali. Jadi kayak emang benar-benar udah ketinggal, karena emang aku sempat mikir kayaknya udah deh nggak usah jadi ke Jepang gitu, kayak udahlah kerja di Indonesia aja gitu. Karena waktu aku udah lulus tapi kan belum berangkat, itu aku tuh udah kerja di rumah sakit, di salah satu rumah sakit yang terbilang rumah sakit yang lumayan besar di Medan. Jadi aku udah kerja di rumah sakit juga, teman-teman. Nah, jadi waktu mau wawancara, terus si sensei aku yang di LPK itu ngasih tahu kalau misalnya di rumah sakit itu nggak ngizini pakai jilbab. Terus dia sensei itu tanya aku kan, gimana Ipo kalau misalnya di rumah sakitnya nggak ngizini pakai jilbab gitu. Terus aku bilang nggak, kalau misalnya nggak boleh pakai jilbab, sensei mending nggak usah gitu kan. Ya udah, sensei cari perusahaan yang lain deh gitu kan, cari perusahaan yang lain. Kalau lain sama beda sama Novia nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa sensei, yang penting pakai jilbab gue gitu kan. Kalau misalnya nanti dapet rumah sakit yang di pelosok-pelosok nggak apa-apa juga sensei, yang penting gue pakai jilbab gitu kan. Nah, ternyata nggak tahu gimana ceritanya, mungkin udah lembut di hati mereka tuh. Sensei itu kasih tahu lagi ke aku kalau misalnya rumah sakit yang tadi di awal yang sama-sama Novia, bareng Novia, terus dia udah bilang boleh pakai jilbab gitu. Ya udah, nanti sensei beliau bilang nanti waktu Ipo wawancara jilbabnya dipakai gitu. Jadi dikasih tahu jilbab gimana nanti yang bakal dipakai buat kerja gitu kan. Jadi aku tuh pakai jilbab yang bawa jilbab yang dimasukin ke dalam baju, yang cuman jilbabnya doang gitu, yang kalau misalnya kayak keperawatan kebidanan lagi caping day atau kayak ibu persit pakai jilbab, kan ada tuh jilbab yang cuman dimasukin doang kayak gitu, yang penting nutup kepala gitu kan. Jilbab kayak gitu, teman-teman. Jadi aku tuh pakai jilbab kayak gitu. Terus aku tunjukin waktu interview gini, kalau pakai jilbab kayak gini nggak apa-apa gitu. Terus saya waktu interview bilang iya nggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah, jadi karena udah diizinin tuh pakai jilbab kan, teman-teman. Jadi aku juga iya sensei nggak apa-apa gitu kan. Mereka ngizinin, sensei itu kan nggak ikut waktu gua wawancara. Gimana ngizinin nggak? Mereka ngizinin sensei. Ya udahlah kalau gitu kamu satu rumah sakit aja sama Novia gitu, biar nanti mudah juga ngurusnya gitu. Nah, singkat ceritanya kami berangkat sama Novia di bulan 12. Di bulan 12 sampai ke Jepang kan dijemput sama orang perusahaannya. Nah, waktu dijemput sama orang perusahaannya dari bandara, kita diantar ke tempat karantina. Kita karantina ada sekitar 2 mingguan karantina. Nah, beberapa hari aku di situ kan orang perusahaannya datang buat ngurus berkas apa gitu kan. Dia datang ke rumah, terus dia ngasih tahu gini. Jadi teman-teman, aku tuh karena udah dari 1 tahun dari tahun aku lulus ujian ke berangkatnya 1 tahun, dan selama itu aku nggak ada belajar bahasa Jepang sama sekali. Walaupun aku udah punya sertifikat N4 kan, kalau misalnya kayak Pisa Tekutegi no kan minimal N4 atau basic A2 kan. Nah, aku udah punya sertifikat bahasa Jepang level N4, tapi aku nggak bisa ngomong. Bahkan sampai hiragana katakana aku pun lupa gitu. Jadi kayak
makanya sebelum gue berangkat itu gue tuh belajarnya hiragana katakana teman-teman, parah sih, memang parah banget. Cuman ya gitulah, karena kan emang udah lama nggak megang bukunya itu juga gitu kan. Dan gue setelah gue lulus gue udah nggak pernah belajar lagi, dan gue kerja di rumah sakit kayak gitu kan. Di rumah sakit kan gak ada belajar bahasa Jepang sama sekali kayak gitu. Jadi gue tuh kayak benar-benar lupa, benar-benar nol di kepala gue tuh tentang bahasa Jepang. Jadi aku tuh cuman tahunya itu cuman watashi no namae Ivo des gitu. Dan gue tuh kayak hiragana katakana parahnya tuh gue nggak kebaca, nggak sama kayak aduh apa ya ini, apa ya gitu, gimana lagi mau ngomong gitu. Hiragana katakana aja gue kagak ngerti, gimana mau ngomong, parah kan. Nah jadi waktu di tempat kami karantina itu kan orang perusahaannya bilang, Ivo maaf ya, rumah sakitnya nggak ngizinin kamu pakai jilbab itu yang ada di kepala kamu tuh nggak boleh dipakai waktu sigoto, kata dia gitu. Gua ngerti dia ngomong apa, tapi gua nggak bisa balas. Gimana teman-teman? Gimana seandainya posisi teman-teman tuh kayak dari Indonesia tuh udah diizini pakai jilbab, tibanya udah terbang ke Jepang, sampai di Jepang nggak diizinin gitu, dan teman-teman nggak bisa ngejelasin gitu. Gue cuma bisa diam. Hah? What's lu kemarin waktu wawancara aja lu bilang boleh pakai jilbab, kenapa sekarang udah berubah gitu kan? Terus dijelasin kan sama dia kenapa bisa jadi berubah. Nah dia bilang kayak ini, nah kan kamu kerja perawat gitu, perawat di rumah lansia. Nah lansia itu nggak pernah lihat orang pakai jilbab. Jadi kalau mereka lihat orang pakai jilbab itu mereka ngerasa aneh gitu. Ini apa ya gitu. Mereka merasa aneh dan sehingga merasa terganggu dengan jilbab kamu gitu. Jadi gue kayak what, salah jilbab gue itu doang gitu. Terus gue nggak boleh pakai jilbab, dan tapi gue nggak bisa balas gitu, nggak bisa jelasin ini tuh kewajiban agama, syariat agama gitu, nggak bisa gitu kan. Gue cuma bisa diam. Oke, next dilanjut. Itu tuh cuma Novia yang bilang tapi Ivo harus pakai jilbab gitu kan. Novia tuh pintar bahasa Jepangnya oke gitu. Jadi waktu misalnya di awal-awal juga dia ngejelasin tapi Ivo sang ini nggak boleh kalau harus buka jilbab gitu. Dia cuma boleh, gue ingat banget dia bilang gini, dia tuh cuma boleh buka jilbab tuh di kamar doang gitu kan. Which is Novia ya, Novia agamanya Nasrani dan gue Islam gitu kan. Jadi kan kita beda agama. Sebenarnya Novia juga nggak tahu gimana hukumnya kan. Cuman yang dia tahu kalau gue tuh wajib pakai jilbab. Jadi dia yang jelasinnya Ivo harus pakai jilbab gitu. Oke, dia pulang, beberapa hari kemudian datang lagi. Ivo maaf gitu, nggak bisa juga, kata orang rumah sakitnya Ivo memang harus buka jilbab kalau mau kerja di situ gitu kan. Gue cuma bisa diam, terus gue tengokin gitu. Terus itu Novia lagi yang ngejelasin, tapi Ivo memang harus pakai jilbab walaupun gimana gitu kan. Terus dijelasin lagi sama dia, gimana kalau misalnya waktu kerja aja kamu buka jilbab, nanti waktu pulang kamu pakai jilbab lagi gitu. Terus Novia jelasin lagi, nggak bisa, dia cuma bisa buka jilbab tuh di kamar doang gitu. Udah, dia pulang. Nah sebelum dia pulang, dia tuh ngenalin kita sama yang satu kerja di rumah sakit yang sama. Karena kita nggak punya internet, jadi kita minta, dia tuh minta tolong sama si Mbak. Ada si Mbak A, kita sebutnya Mbak A. Mbak A ini disuruh bantu kami gitu. Dia minta tolong sama si Mbak buat minta tolong ngurusin internet kami gitu kan. Ya udah, nanti kalau misalnya ada internet apa, minta tolong sama si Mbak gitu kan. Nah dia pulang, ini masih nggak boleh nih pakai jilbab. Jadi si Mbak itu datang ke rumah kita. Kita masih karantina, tapi si Mbak itu datang terus kayak main lah, sekedar main. Dari Indonesia ya, iya kenalan apa. Aku dari Jawa. Oh ya, kami dari sini gitu-gitu. Terus si Mbaknya nanya, kamu pakai jilbab? Iya Mbak. Nggak boleh loh pakai jilbab gitu. Gue langsung, aduh gimana, makin greget gue. Iya tadi si ininya orang perusahaannya udah datang, lu udah jelasin nggak boleh pakai jilbab. Gue ceritain lah ceritanya gimana gini. Iya memang nggak boleh. Terus aku ceritain juga, tapi sebelum berangkat ke Jepang tuh gue udah dibilang boleh gitu kan. Baru dia ngejelasin gini, gue tuh udah 5 tahun ya tinggal di Jepang, dan insya Allah memang bahasa si Mbak juga udah lancar gitu, karena dia udah 5 tahun guys kerja di Jepang gitu kan. Jadi gue pertama kali masuk ke rumah sakit ini, tempat kita yang bekerja ini, dia memang belum berapa, masih sekitar 1 tahun lah waktu kita pertama kali masuk. Gue tuh pertama kali masuk ke sini tuh juga gue pakai jilbab, karena gue sebelumnya itu kan gue kerja di mana gitu, tapi gue pakai jilbab gitu. Karena setelah masuk ke rumah sakit inilah gue buka jilbab, kata dia, gara-gara waktu gue mau masuk kerja gue nggak dikasih jilbab gitu. Hari pertama, hari kedua gue masih pakai jilbab, terus dipanggil sama si pengurus rumah sakit, terus dibilang nggak boleh pakai jilbab. Terus gue jelasin dong, di agama gue tuh jilbab harus bla bla segala macam gitu. Nah si Mbak itu kan pinter bahasa Jepang, kan udah 5 tahun tinggal di Jepang gitu, dia udah jelasin jilbab itu wajib segala macam. Tetap rumah sakitnya tuh nggak ngasih, nggak boleh. Mau gimana pun ceritanya tetap nggak boleh pakai jilbab di sini. Mereka tuh merasa aneh kalau kalian pakai jilbab.
Terus gue dengar cerita dari si mbak itu yang kayak begitu, gue makin down. Gue makin, udah orang si perusahaan bilang nggak boleh pakai jilbab, si mbak itu juga jelas sama gue, dia yang lancar banget ngomong ngejelasin kagak dikasih izin pakai jilbab. Gue siapa gitu, makin ya Allah gimana nggak boleh pakai jilbab. Gue tuh udah sedih gimana gitu ya. Udah si mbak pulang, terus kita berencana buat beli jilbab. Tau gak sih teman-teman yang jilbab yang kayak buat orang berenang. Nah gue bilang ya kalau misalnya nggak boleh pakai kayak gini pun nggak apa-apa lah, tolonglah please lah kayak gitu kan. Terus si mbaknya ngejelasin sama orang perusahaan dia mau pakai jilbab kayak begini kayak gitu kan, tetap nggak boleh. Hari ketiga pokoknya ketiga kali kita ketemu lagi sama si orang perusahaan tuh bilang lagi, Ipo belum boleh pakai jilbab, emang nggak boleh. Gimana itu masalah jilbabnya? Gue galau lagi. Gue setiap kali orang perusahaan tuh mau datang ke rumah gue tuh kayak kesel, nggak usah datang deh gitu. Tapi memang dia harus datang karena kan dia mau harus ngurus berkas kayak gitu kan. Terus mau ngasih tahu gimana hidup di Jepang, pokoknya kan harus ada bimbingan juga di mana kita kalau mau belanja kemana, kalau mau apa gimana, rumah sakitnya di mana kan gitu kan, mereka ngasih tahu, ngajarin kayak gitu. Cuman gue udah shock duluan gara-gara dibilang nggak boleh kerja pakai jilbab. Oke, yang ketiga kali ketemu dia bilang juga nggak boleh pakai jilbab, dia pulang. Terus gue gini, gue nge-WA sensei gue yang dari LVK, terus gue marah-marah sebenarnya gue marah sama diri gue sendiri gitu kan. Terus gue bilang, sensei gimana nih nggak boleh pakai jilbab gitu. Terus sensei itu jawab sesuatu yang nggak gue harapin gitu kan. Jadi sebenarnya memang bukan salah dia, karena kan emang Pisato Kutegino ini emang bisa mandiri, memang nggak ada urusan dia di bidang hal itu. Dan sementara sebelum berangkat ke Jepang emang rumah sakit udah ngasih pakai jilbab, makanya dia udah tenang. Setelah ke Jepang kan udah nggak ada lagi sangkut paut sama LPK. Cuman gue saat itu karena gue lagi shock dengar nggak boleh pakai jilbab, gue lagi down-downnya, ditambah lagi cerita si mbak yang pintar ngejelasin tetap nggak dikasih, apalagi gue yang nggak bisa ngomong gitu, gimana cara ngejelasinnya gitu. Jadi kayak bertumpuk terus gitu kan. Gue jadi kesel dengar jawaban si sensei itu juga kayak gitu kan. Gue kesel kayak, kenapa sih orang semua nggak ada ngerti gitu kan, makin kesel makin marah gitu. Kenapa sih kalian nggak pernah paham apa yang maksud aku gitu ya kan, galau banget gitu, gara-gara jilbab. Jadi gara-gara itu dia ngechat gue nggak balas gitu kan. Sebenarnya kayak bukan salah dia, tapi gue udah kesel duluan gitu ya kan. Karena gue mau cerita ke keluarga juga, gimana gue mau cerita ke keluarga gitu, dan nggak ada solusi sama sekali. Dan ternyata gue sebagai manusia melupakan satu, teman-teman. Gue melupakan kalau gue punya Allah. Gue tuh yang benar-benar bodoh ya, kenapa gue bisa sampai down ini, sesedih ini, sementara gue baru ingat kalau gue punya Allah. Dan akhirnya setelah itu gue langsung berdoa. Setelah kejadian itu gue bukan mau ria ya, cuman gue memang satu-satunya ceritanya kenapa boleh pakai jilbab itu memang dari situ. Gue mulai dari saat itu gue sering sholat sunnah, terus gue doa. Emang gue nggak ada tempat cerita lagi, teman-teman. Gue mau cerita sama Novia juga nggak bisa bantu, teman-teman. Gue mau cerita sama sensei juga nggak bisa bantu. Gue mau cerita sama orang Jepang, konon gue nggak bisa ngomong gitu. Gue mau cerita sama keluarga juga, yang ada nanti keluarga gue makin merasa kayak, aduh adik gue gimana, aduh anak gue gimana di Jepang, makin khawatir kan yang ada gitu. Jadi gue tuh cuma bisa cerita sama Allah. Dan ternyata memang cuma itu jalannya, teman-teman. Teman-teman tahu, gue tuh kayak, ya Allah gimana ini. Terus kayak gue tuh, ya Allah kalau misalnya emang nggak boleh kerja pakai jilbab, mending gue pulangin aja deh ke Indonesia gitu. Kalau misalnya Allah masih ngizinin gue kerja di Jepang, tolong izinin gue pakai jilbab gitu. Ya Allah tolong izinkan lembutin hati mereka buat ngizinin aku pakai jilbab. Gue itu doang. Dari setelah kejadian semua bilang nggak boleh. Gue prinsipnya gini. Seluruh dunia mau bilang nggak boleh, kalau Allah bilang boleh, siapa mau lawan? Cuman itu doang yang gue pegang. Ya Allah izinkan gue pakai jilbab gitu. Terus di hari pertama kita masuk ke rumah sakit kan belum kerja tuh, masih perkenalan gitu kan. Perkenalan, gue greget, sedih mendengarnya. Jadi waktu pertama kali masuk itu kan ketemu sama si orang rumah sakitnya, cerita gini. Itu ibu pakai namanya apa gitu kan. Oh ini jilbab, gue bilang kan, jirubabu gitu kan. Oh jilbab, tapi di sini nggak ada orang yang pakai jilbab gitu kan. Nah gue kan nggak bisa ngomong tuh, gue cuman gitu doang. Terus dia bilang jilbab begini, gue cuman gitu doang. Gue nggak bisa jawab apa-apa, teman-teman, karena gue yang bego banget. Gue nggak bisa ngomong, emang kayak gue cuma bisa ngomong tes ini namanya Ipo, cuman itu doang yang gue tahu. Terus dia ngejelasin panjang kali lebar, nggak boleh kayak jilbab segala macam bla 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 bla. Gue cuma bisa diam.
Gue cuman nengok, gue tuh sampai sekarang masih ingat ekspresi muka dia bilang nggak boleh pakai jilbab, cuman diam terus nengokin muka dia. Ya Allah, lembutkanlah hatinya, ya Allah, lembutkan hatinya. Kayak mana engkau mendinginkan api untuk Nabi Ibrahim, tolonglah ya Allah, lembutkanlah hati. Gue cuman bisa bilang kayak gitu, teman-teman. Gue memang nggak tahu. Dia mau ngomong, dia nyuruh gue jelasin itu jilbab apa juga gue nggak bisa ngejelasin. Terus dia cerita tentang si Mbak yang tadi ya. Di sini kan juga ada tuh 2 orang Indonesia dan dia juga Islam, dia nggak pakai jilbab, nggak apa-apa kok, kata dia gitu kan. Gue makin mau jelasin apa, gue kagak bisa ngomong. Terus Novia lagi yang ngejelasin, iya tapi si Iposang ini harus pakai jilbabnya nggak boleh dibuka gitu. Gue cuman hai gitu. Jadi setiap Novia ngejelasin gue cuman hai gitu, karena gue nggak bisa ngomong, teman-teman. Itu ibaratkan kayak teman-teman kalau pernah nonton Upin Ipin, kenal gak sih teman Upin Ipin yang cuman ngomong gitu. Gue tuh percis kayak gitu, jadi gue cuman hai gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Jadi kayak bisu. Jadi gue cuman ya Allah tolong ya Allah gitu doang, keliling dari rumah sakit diperkenalin. Gue cuman ya Allah, mau gimana pun rumah sakitnya Ipo terima ya Allah, yang penting jilbabnya dulu gitu. Pulang ke rumah yang di pikiran aku cuman ya Allah jilbab, ya Allah jilbab. Gue sholat yang di pikiran gue cuman ya Allah jilbab, ya Allah jilbab. Dingin nggak peduli gue dingin, yang penting ya Allah jilbab, ya Allah jilbab. Terus itu yang hari pertama gue masuk rumah sakit, perkenalan rumah sakit. Di hari yang kedua itulah Allah tuh memang benar-benar ada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman percaya sama Allah 100, ini kalau Ustadz Hanan tuh bilang gini, kalau teman-teman percaya 100%, teman-teman bakal lihat keajaiban. Kenapa bedanya zaman dahulu, pada zaman-zaman Nabi, zaman-zaman sahabat, mereka berdoa langsung diijabah sama Allah. Kenapa sekarang kita udah ya Allah nggak diijabah-ijabah? Ternyata ada satu, teman-teman, iman. Jadi kalau orang zaman dulu itu emang benar-benar percaya, mereka minta sama Allah, mereka percaya kalau Allah bakal kasih. Zaman sekarang tuh orang banyak ya Allah gini-gini, tapi mereka tuh tapi nanti kok gini gimana ya, tapi gitu, banyak tapinya gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya berdoa jangan banyak tapinya, pokoknya serahkan aja sama Allah. Ya Allah, aku yakin Allah pasti bakal bantu aku gitu, teman-teman. Jadi emang bener-bener di hari selanjutnya kita masuk, dia tuh bawa kertas. Si orang rumah sakitnya itu, orang rumah sakitnya yang membimbing kita pertama kali masuk ke rumah sakit tuh bawa kertas biodata, ngeserahin sama kita. Kita tuh disuruh nulis biodata kita sesuai yang kayak biodata si Mbak itu. Dan yang diambil dia biodata seseorang cewek yang kerja di Jepang, orang Islam tapi nggak pakai jilbab. Gue gini, gue mau ngejelasin juga kagak bisa, gue kagak punya internet juga gitu. Jadi satu-satunya gue kalau misalnya nanya bahasa Jepang tuh gue nanya ke Novi gitu, Dek gimana nih bahasa Jepangnya gitu. Ternyata memang itu Allah tahu kalau misalnya gue tuh nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Makanya Allah gerakkan hati si orang rumah sakit perusahaan ini buat bawa biodata yang kayak begitu. Jadi gue bisa tinggal contoh. Gue positif thinkingnya gitu, karena yang gue gak bisa ngomong gitu. Jadi gue catat di biodata dulu. Jadi di si biodata yang dibawa dia tuh isinya kayak gini. Gue orang Islam, dan Islam itu mewajibkan pakai jilbab. Dan tapi banyak orang yang tidak memakai jilbab kayak gitu, dan saya memutuskan untuk tidak pakai jilbab kayak gitu. Nah itu gue gue copy ke kertas gue, terus gue bilangnya gini, banyak orang yang memutuskan untuk tidak pakai jilbab, tapi saya memutuskan saya tetap ingin memakai jilbab. Terus di akhirnya yoroshiku onegaishimasu kayak gitu, teman-teman. Gue kayak wah, Allah tuh baik, selain dia melembutkan hati si orang rumah sakitnya buat ngizinin gue pakai jilbab, dia juga ngasih jalannya. Nah itulah yang innamal yusri yusra itu gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat kesulitan, Allah tuh pasti barengin sama yang kemudahan gitu. Gue kayak subhanallah, baik banget Allah gitu, ngasih gue kayak begini. Gue mah kagak bisa ngomong, dikasih contekan gitu. Terus si orang rumah sakitnya ngebaca gitu kan, terus dia ngeliat gue tuh kayak ngeliat anak bayi yang kelapar terus minta makan, tolonglah kasih gue makan kayak gitu. Jadi kayak kasihan banget gitu dia liat gue gitu kan. Gue gini, ya Allah lembutkan hatinya. Terus dia bilang gini kan, udah Ipo nggak usah sedih, nggak usah kini sinaide, kata dia gitu. Nggak usah khawatir, kata dia gitu kan. Udah nggak apa-apa, kamu kerja boleh kok pakai jilbab, udah kini sinaide, paling nanti kamu cuma diliatin gitu, orang kayak aneh lihat kamu pakai jilbab gitu, tapi nggak apa-apa kok kamu pakai jilbab. Gue saat itu langsung kayak subhanallah, cepet banget Allah ngejawab gitu. Jadi wow, alhamdulillah. Jadi teman-teman, gue itu tuh memang kuncinya tuh cuma satu. Teman-teman kalau udah capek nyari kemana-mana, perusahaan nggak ada yang bisa nerima teman-teman pakai jilbab, itu salahnya tuh sebenarnya satu. Teman-teman mungkin belum meminta sama Allah. Mungkin teman-teman udah meminta, tapi teman-teman mungkin belum percaya 100%. Jadi teman-teman kalau mau
melihat keajaiban, kita harus percaya 100%. Jangan 99% itu nanti masih ada aja godaan setan nanti kan, tapi kan banyak tapinya. Makanya teman-teman tuh kalau misalnya kayak udah berdoa, yakin aja 100% Allah pasti bakal bantu. Selagi permintaan teman-teman itu baik, Allah pasti bakal bantu teman-teman, yakin. Gua tuh dari situ kayak dulu gue bukan orang yang, gue dari kecil yang belajar agama gitu kan, terus gue sholat, tapi gue sholatnya gue asal sholat gitu, gue pakai jilbab, tapi jilbab gue asal pakai jilbab sampai dulu tuh gue tuh sering pulang ke rumah pakai jilbab Paris, dan kakak gue tuh selalu kayak ceramah gitu kan, gak boleh pakai jilbab Paris deh, begini gue ya udah deh, gue kok pulang ke rumah pakai jilbab tebal, nanti di luar gue pakai jilbab Paris, terus jilbabnya digulung-gulung kayak gitu, karena emang bagi gue dulu jilbab itu hanya sekedar syariah Islam yang mewajibkan gue pakai jilbab kayak gitu. Nah setelah gue ke Jepang, ternyata hidayahnya dapatnya di Jepang gitu. Allah ngasih tunjuk, jilbabmu itu bukan hanya syariah Iko, jilbabmu itu juga adalah sesuatu yang bisa menutupin auratmu untuk mengangkat derajatmu kayak gitu. Jadi gue langsung iya benar, ternyata bukan cuma syariah doang, ternyata jilbab itu kebutuhan bagi kaum muslimah untuk menutup aurat gitu. Jadi semenjak itu gue kayak ya gitu dapat hidayahnya malah justru gue dapat hidayahnya itu di Jepang gitu. Dan justru setelah kejadian itu gue baru merasa menghargai jilbab gue. Yang dulu gue pakai jilbab itu sekedar style gitu, sekedar syariah doang gitu. Dan sekarang baru kayak ngerasa oh iya jilbab itu kebutuhan. Jilbab itu kebutuhan buat nutup aurat kayak gitu. Dan setelah kejadian itu gue baru ngerasa kalau gue butuh, ternyata jilbab ini gue butuh gitu, bukan sekedar syariah, gue butuh gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Buktinya waktu mau dicabut nikmat berjilbab cuman pakai kerja doang dong, kerja 1 hari 8 jam paling, cuman disuruh cabut jilbabnya itu cuma 8 jam dalam sehari, gue nggak rela gitu. Padahal dulu awalnya gue pakai jilbab itu cuma sekedar syariah doang, sekedar style doang gitu. Kenapa 8 jam dalam sehari dicabut nikmat jilbabnya? Gue nggak rela gitu, gue sampai sesedih itu, senangis itu, segalau itu gitu. Ternyata gue secinta itu sama jilbab gitu. Jadi emang Allah tuh kadang ngasih kita cobaan, bukan karena Allah nggak sayang teman-teman, pasti Allah tuh karena sayang, justru karena itu Allah ingin menunjukkan kamu itu sebenarnya sayang sama jilbab, cuman kamu nggak menghargainya karena kamu belum melihat itu. Karena kadang kita tuh kalau belum kehilangan, belum tahu arti rasa sayangnya teman-teman. Makanya selagi teman-teman masih diizinkan, terus buat teman-teman yang di Indonesia yang bisa pakai jilbab sebebasnya, bisa pakai jilbab sepanjangnya, bukan sesuatu yang aneh, sayangnya jilbab kita teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau keluar Indonesia yang minoritas muslim gitu kan, yang susah pakai jilbab, teman-teman harus yakin satu, dimanapun teman-teman berinjak, Allah tuh tetap sama, Allah tetap Allah. Kalau Ustadz Hanan tuh bilang, gurunya tuh sebelum dia berangkat ke Mesir, gurunya pernah bilang kayak gini, tenang aja gitu kan Hanan, kalau misalnya kayak yang ngasih kamu rezeki di Indonesia itu Allah, gini, Allah di Indonesia sama di Mesir sama nggak gitu kan, sama gitu kan. Terus kalau Allah yang ngasih, kalau kamu di Indonesia siapa yang ngasih rezeki? Allah gitu. Kalau di Mesir nanti Allah juga gitu. Nah itu tuh sama buat kita. Siapa yang izinkan teman-teman bisa pakai jilbab syariah di Indonesia? Itu pasti Allah. Karena Allah yang menentukan di dunia ini boleh apa enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya Allah mengizinkan di Indonesia, pasti Allah juga mengizinkan dimanapun, mau di Jepang, mau dimanapun gitu. Jadi teman-teman jangan takut. Kalau masalah teman-teman takut keluar negeri gara-gara syariat, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah mempersulit kita, teman-teman, untuk menjalankan syariat yang diperintahkannya. Itu nggak mungkin banget. Allah itu pasti mempermudahkan. Kan Allah bilang, jaga aku akan menjaga kalian gitu. Itu artinya gini, kalau teman-teman selagi masih mau berusaha untuk menjaga syariat yang diajarkan, yang diperintahkan Allah bakal mempermudah. Jadi kan teman-teman susah dalam mau pakai jilbab, minta sama Allah pasti mempermudah. Nggak mungkin Allah mempersulit teman-teman. Yakin aja. Mau kemana pun, mau teman-teman ke Jepang, mau teman-teman kerja ke Jerman sekalipun, mau ke Belanda sekalipun, kalau udah Allah ngizinin, Allah bakal semua itu bakal bisa gitu. Oke, udah sampai setengah jam teman-teman, lama banget gue cerita sambil marah-marah. Tapi benar-benar teman-teman itu tuh kayak memang pengalaman gue yang nggak terlupakan deh teman-teman. Yang justru membuat mata aku tuh sekarang udah terbuka gitu. Jadi buat teman-teman yang belum dapat perusahaan yang mengizini pakai jilbab tuh, tenang aja, serahkan sama Allah, yakin aja sama Allah, yakinnya harus 100% ya teman-teman. Biar Allah yang mempermudah teman-teman. Oke, makasih udah dengar curhatan aku, makasih udah dengar cerita emosi aku yang beruap-uap teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu dapat hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Gue menek kalau ada kesalahan. Bye bye.